Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yogi Franco Klasimangsong dengan NIM 231024006. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Statistik 2, penggunaan dan perbedaan distribusi Z, tabel Z dan tabel T. Penggunaan distribusi Z. Distribusi Z adalah distribusi normal standar, yaitu distribusi probabilitas berbentuk simetris seperti lonceng dengan min sama dengan 0 dengan standar deviasi sama dengan 1. Distribusi ini digunakan untuk menghitung probabilitas atau menentukan posisi suatu nilai dalam distribusi normal. Penggunaan distribusi Z dalam statistik. Pertama, menghitung Z-score. Z-score menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari rata-rata dalam satuan standar deviasi. Rumus Z-score adalah Z sama dengan rata-rata min standar deviasi per alfa. 2. Mencari ruang dan probabilitas. Rumus dari mencari ruang dan probabilitas dengan menggunakan tabel Z menggunakan peluang tertentu. Ketiga, uji hipotesis Z-score. Uji hipotesis Z menggunakan rumus Z sama dengan rata-rata min standar deviasi per S akar kuadrat N. Penggunaan distribusi T. Distribusi T adalah distribusi probabilitas yang bentuknya mirip dengan distribusi Z atau normal, tapi punya ekor yang lebih tebal. Digunakan saat kondisi yang tidak ideal, yaitu 1. Sampel kecil N lebih kecil dari 30. 2. Standar deviasi populasi alfa tidak diketahui. Penggunaan distribusi dalam statistik. 1. Uji hipotesis. A. One sample test menguji apakah rata-rata sampel berbeda dari nilai tertentu. Misalnya rata-rata populasi. Rumusnya adalah T sama dengan rata-rata per min standar deviasi per S per akar kuadrat N. Kedua, confidence interval atau CI untuk min. Kalau kita ingin membuat interval estimasi untuk rata-rata populasi tapi alfa tidak diketahui, gunakan T sebagai rumus. Penggunaan tabel T. Tabel T menunjukkan nilai kritis dari distribusi T student yang digunakan untuk 1. Menghitung confidence interval. 2. Melakukan uji hipotesis terhadap min. 3. Menentukan batas penolakan dalam uji T. Penggunaan tabel Z. Tabel Z menunjukkan luas area atau probabilitas atau kumulatif di bawah kurva normal standar dari titik Z sama dengan 0 sampai ke nilai Z tertentu. Nilai Z adalah Z-score yang menunjukkan seberapa jauh suatu nilai dari min dalam satuan standar deviasi. Perbedaan distribusi Z, tabel T, dan tabel Z. Yang pertama yaitu aspek pengertian. Pengertian dari distribusi Z adalah distribusi normal atau standar atau min sama dengan 0, SD sama dengan 1. Tabel Z, tabel berisi probabilitas kumulatif untuk nilai Z. Tabel T, tabel berisi nilai kritis dari distribusi T sama dengan student. Ditinjau dari aspek digunakan ketika, yaitu distribusi Z, ukuran sampel besar dari alfa atau standar deviasi populasi diketahui. Tabel Z untuk mencari peluang dari nilai Z. Tabel T jika alfa tidak diketahui dan atau sampel kecil atau biasanya N lebih kecil dari 30. Aspek yang ketiga yaitu parameter kunci. Distribusi Z, min, standar deviasi. Tabel Z nilai Z. Tabel T derajat kebebasan atau df sama dengan N kurang 1 dan tingkat signifikasi. Ditinjau dari aspek tujuan, distribusi Z menstandarkan nilai dalam distribusi normal. Tabel Z menentukan area di bawah kurva normal. Tabel T menentukan nilai kritis untuk uji T. Ditinjau dari aspek contoh penggunaan, distribusi Z menghitung Z-score untuk nilai data. Tabel Z mencari probabilitas P buka kurung sama dengan Z lebih kecil dari X. Tabel T menentukan apakah beda rata-rata signifikan dalam uji T. Ditinjau dari aspek bentuk kurva, distribusi Z simetris dan tajam atau lonceng. Tabel Z tidak berbentuk kurva tapi tabel numerik. Tabel T, kurva mirip Z tapi lebih gemuk, terutama pada DF kecil. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.